Assalamualaikum. IBM sudah mulai jual mesin Panskat ke negeri kita sejak zaman Belanda loh. Pemakai pertamanya berdasarkan catatan IBM itu perusahaan kereta api Staatspoorwagen. Sekarang menjelma jadi PT KAI. Walau begitu, yang beneran komputer sejati itu baru masuk Indonesia kurang lebih tahun 60-an. Kemungkinan persisnya 1967. Selanjutnya, demi agar tidak ketinggalan dengan perkembangan global, pemerintah Orde Baru 1969 membentuk Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara atau disingkat Bakotan. Jangan keliru sama Bangkotan, beda maknanya. Cuma harap maklum, Indonesia pasca zaman G30S itu compang-camping. Nggak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang punya komputer sampai kemudian ITB dapat komputer lungsuran tahun 1968. ITB pun terus membentuk unit pengelolaan data elektronik. Awal 70-an, IBM lantas berjaya dengan komputer mainframe-nya, dan itu pun masih versi kuno bingit yang mengandalkan Panskat. Terus beberapa universitas yang gede dikasih komputer lah sama dia. Komputernya dikasih, tapi suplai dan pemeliharaan harus bayar. Kayak gitulah gaya-gaya IBM waktu itu. Selain ITB, UI juga dapat kalau nggak salah, dan tercatatlah kemudian di UI dan ITB itu tahun 1972 mulai muncul Puskom atau Pusat Komputer. Kalau dengar cerita dari para senior ya, zaman kuda ini bikin program itu ribet parah, pakai Panskat bro. Kartu khusus yang dibolong-bolongin gitu. Ngebolongin Panskat itu namanya programming. Bahasa pemrogramannya yang klasik Fortran. Oh man, itu rigid sedunia. Nulisnya di kolom berapa itu diatur ketat. Kalau salah satu digit aja ya udah syntax error. Jadi orang tuh ngerjainnya semi manual, bolong-bolongin Panskat. Begitu udah jadi, terus cari jadwal ke Puskom untuk merunning programnya itu. Jebret, biasanya syntax error. Anda belum beruntung, silahkan ulangi lagi di lain hari. Jambak-jambak rambut lah itu orang yang bikin program. Jarang bener tuh orang bikin program sekali jadi. Klasik ini. Biasanya yang diprogram itu perhitungan matematika atau engineering yang kalau diijir secara manual bakalan lama bingit kayak gitu. Kalau program terus running well, oh ye, itu terasa ekstasi gitu katanya. Di era ini, ITB termasuk paling progresif. Mereka sudah kirim-kirim dosen untuk sekolah ke luar negeri mendalami informatika dan ilmu komputer sejak 1976. Para milenial belum lahir tuh. Kebanyakannya itu mereka dikirim ke Perancis, paralel dengan ngirim orang, ITB juga nyusun kurikulum. Nah, berhubung kiblat awal-awalnya Perancis inilah, lantas prodinya pakai nama Teknik Informatika. Kalau kiblatnya ke Amerika, mestinya Computer Science atau ilmu komputer kayak di UI. Kalau kiblatnya ke Mekah, beda lagi. Biasanya itu orang yang mau sholat atau umroh. Tahun 1978, sementara yang lain belum apa-apa, ITB udah bikin PATJPK namanya, atau Unit Pendidikan Ahli Teknik Jurusan Penggunaan Komputer. Calon-calon insinyur ITB atau saintis tertentu mulai diperkenalkan dengan perkomputeran. Lama-lama terus ITB dapat bantuan mainframe generasi baru lagi dari IBM yang pakai monitor berlayar monokrom yang hurufnya hijau semua itu, dan inputnya juga tidak lagi pakai Panskat tapi sudah pakai keyboard. Walau dipersepsi canggih oleh masyarakat, saat mesin-mesin Panskat dibuangin, itu para profesor pada galau kayak orang culun tuh. Gegar budaya guys. Loh, kalau mesin-mesin Panskat dibuang, kita nginput pakai apa nih ya? Norak bener nggak sih? Begitu ngerasain enaknya keyboard, ketagihan dah tuh. Nggak ada lagi yang pakai Panskat. Setelah beberapa lulusan luar negeri pulang, terus berdirilah jurusan Teknik Informatika ITB 1982. Dia merupakan prodi informatika atau ilmu komputer pertama di Indonesia. Uniknya lagi, walau Teknik Informatika berdiri 1982, tapi mahasiswanya ada yang angkatan 1981. Ini cuma ada di ITB ya, karena ITB itu ada TPP-nya, tahun pertama bersama atau tahap persiapan bersama. Setahun pertama kuliah itu matkulnya generik semua. Jadi begitu tahun kedua muncul teknik informatika, ITB bisa bikin sayembara. Wahai mahasiswa-mahasiswa TPB berprestasi, sekarang ITB punya prodi paling kekinian se-Indonesia, namanya teknik informatika. Siapa yang berminat pindah jurusan, silahkan mendaftar, nanti diseleksi. Berduyun-duyun lah, lalu mahasiswa TPB yang berprestasi bagus mendaftar ke teknik informatika itu. Cuma berhubung dosennya masih dikit, demi menjaga rasio, mahasiswa yang keterima juga dikit. Sekitaran 20-an kurang kalau nggak salah. Tahun 1982 itu, selain menerima pindahan angkatan 81 yang langsung nangkring ke semester 3, Teknik Informatika ITB juga menerima mahasiswa baru angkatan 82 pakai jalur undangan, PMDK, dan jalur ujian tulis si penaruh yang biasa. Jumlahnya juga di order 20-an itu. Dan berhubung model penerimaan awalnya kayak gitu, udah gitu kata komputer itu berasa canggih banget waktu itu. Sejak itulah teknik informatika dipandang elit oleh para pejuang lulusan SMA se-Indonesia sampai sekarang bisa dibilang ya.
Seiring waktu, angkatan 83, 84, 85 itu terus mahasiswanya makin banyak. Tapi tentu saja untuk Indonesia yang segede gini kurang bingit lah kalau per tahun cuma 40-an. Mengantisipasi kekurangan itu dan seiring mulai bermunculannya komputer pribadi atau PC, terus tahun 1985 Ditjen Dikti meminta 4 PTN di garda depan untuk ikut-ikutan ITB bikin prodi informatika atau ilmu komputer. 2 diantaranya yang menyambut UI dan ITS. Teruslah muncul kira-kira yang kedua se-Indonesianya yaitu prodi ilmu komputer di UI tahun 1986. Sekitar itu juga terus muncul di ITS yang belakangan ikut pakai nama informatika. Jadilah 1986 itu, sementara ITS dan ilmu komputer UI baru menerima mahasiswa baru, teknik informatika ITB sudah mulai meluluskan mahasiswa angkatan 81 yang wisuda pertama kalau nggak salah 9 orang menurut catatan ITB. Walau prodi termuda di ITB, saat saya masuk 1987 di informatika itu pengajarnya yang dokter sudah ada 6 atau 7 orang. Lumayan tuh. Padahal ya, di masa itu prodi-prodi tua kayak arsitektur aja itu yang dokter baru ada 2 begitu. Dan di masa saya itu biasanya nggak lama setelah masuk, mahasiswa terus pada beli komputer sendiri-sendiri. Seorang satu berupa PC jangkrik, IBM PC kompatibel, punya printer skala dot matrix print. Wih, buat para dosen ITB yang pernah ngerasain komputer se-Indonesia cuma ada beberapa gelintir, terasa zaman kemajuan bener tuh, Panskart udah nggak ada lagi. Secara elitnya, informatika ini masih terasa elit kata para dosen waktu itu. Mereka bilang, skor Sipen Maru anak informatika yang terendah aja itu bisa di atas dari yang tertinggi di prodi lain tertentu yang di ITB juga. Dan apalagi kalau PTN luar ITB. Walau begitu, bukannya semua jenius. Yang linga-lingu kayak saya juga merata-rata. Saya ingat ya, pertama kali praktikum komputer itu nyari tombol on off-nya aja saya bingung. Diketawain sama mbak asistennya yang dia itu jurusan matematika. Gubrak nggak sih? Nah, dibanding prodi-prodi sejenis di luar negeri, tidak terlalu kalah saya juga. Mohon maklum ya, walau di luaran sana ada yang sudah berdiri sejak 60-an atau 70-an, tapi kan sistem-sistem di era jadul itu udah pada punah. Banyak ilmu lama pada 80-an udah nggak kepake juga. Jadi yang berdirinya belakangan itu ketinggalannya nggak terlalu jauh. Laptop waktu itu belum ada yang punya. Windows dan Graphical User Interface juga belum musim. Menjelang saya lulus baru deh muncul Windows versi 2,2. Jelek nggak karuan. Terus mulai rada mending saat muncul Windows 3,0. Tapi saya dah keburu lulus sebelum urusan Windows masuk ke perkuliahan. Saya sempat lihat juga komputer mainframe karena nyambi kerja di UPT Komputer Piksi ITB. Jadi sistem programmer. Alhamdulillah, kayaknya saya ini termasuk yang terakhir kali men-shutdown mainframe ITB untuk selamanya. Di sekitaran 1991 lah gitu. Biaya mainframe yang diminta ITB rada ketinggian, dan gitu mainframe makin jarang yang pakai. Ketua UPT terus minta mainframe dimatikan selamanya, penggantinya mini komputer DEC yang pakai sistem operasi VMS, dan PC-PC yang terhubung di jaringan LAN Novel Network waktu itu. Komputer DEC yang dulu itu kedua terbesar di dunia setelah IBM sudah bangkrut. Dan demikian juga Novell yang dulu dominan di jaringan LAN server bangkrut juga. Waktu saya lulus, gelarnya belum ST atau SKOM kayak sekarang, gelarnya waktu itu insinyur. Nah, beban sampai lulus 160 SKS dalam waktu maksimal 7,5 tahun dan bukannya 144 dengan maksimal 6 tahun kayak sekarang. Fast track waktu itu juga belum ada karena program masternya aja juga baru muncul 1994. Seiring waktu, informatika ITB terus membesar, yang sebelumnya bagian dari FTI atau Fakultas Teknologi Industri, tahun 2006-an bersama Teknik Elektro menyempal membentuk STI atau Sekolah Teknik Elektro Informatika. Seiring makin banyaknya mahasiswa, tahun 2008 informatika menelurkan prodi baru STI atau Sistem dan Teknologi Informasi, dan sekitaran 2021-2022 ini memunculkan juga kelas baru di kampus ITB Jatinangor. Jalur seleksinya pun tidak lagi digabungkan dengan yang elektro, tapi IF dan STI ini jalurnya terpisah yang oleh ITB masa kini disebut STI komputasi. Nah, di luar pengembangan di ITB-nya sendiri, teknik informatika ITB dan STI ini juga ikut terlibat dalam pengembangan prodi-prodi sejenis di berbagai PTN lain juga. Itu deh kira-kira secara singkatnya informatika ITB. Kalau ada yang mau nambahi, silakan aja nulis di kolom komen. Terima kasih.